عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله إخواني في الله rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kitab. Mudah-mudahan segar-segar sampai selesai karena ganjil semua. Waktu sholat udah kembali kita. Waktu sholat, ya. Ini sebenarnya ada perkara yang penting. Nah, lupa kita sisipkan. Gimana ceritanya mau sholat kalau nggak tahu kapan waktu sholatnya? Dan diantara syarat sholat adalah masuknya waktu. Waktu sholat. Waktu sholat yang disepakati berdasarkan Al-Quran dan hadis ijma'an hanya ada pada 5 waktu. Kalau dalam Al-Quran sendiri hanya disebutkan dalam 3 waktu pada hari. Akhirnya salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Berikanlah salat tatkala matahari tergelincir sampai di ujung malam, yaitu isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Al-Quran di waktu fajar. Itu salat subuh. Karena itu orang-orang Syiah hanya mengerjakan salat dalam 3 waktu. Nah, kalau anda berumrah ketemu orang Syiah salat 5 waktu, mereka lagi bercanda. Enggak serius. Dalam bahasa akidah mereka itu, di antara rukun Islamnya itu taqiyah. Jadi apapun yang mereka kerjakan merupakan kaum muslimin secara umum itu taqiyah. Baik. Dari yang pertama, bahwasanya salat itu ada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin adalah sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Kemudian selanjutnya hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu salat adh-dhuhri idza zalat asy-syams wa kana dhillu ar-rajul ka qawlihi ma lam yahdhur al-'asr." Waktu salat zuhur tatkala matahari telah tergelincir. Wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahdhur al-'asr. Dan adalah panjang seseorang itu, panjang bayangannya sama seperti panjang dirinya. Ini menyebutkan tentang awal dan akhir waktu. Jadi kalau matahari telah tergelincir, berarti telah masuk waktu zuhur. Nah, hanya di sebagian tempat, ada hal yang namanya baik. Kita baca dulu, pertama sekarang ada pembahasan waktu sholat zuhur. Yang selanjutnya, waktu salat al-asr malam tasfarra syams. Waktu salat asar sebelum matahari menguni. Waktu salat al-maghrib malam yaghib asy-syafaq. Waktu salat maghrib sampai ufuk itu menghilang. Ya, sebelum ufuk itu menghilang. Ufuk menghilang masuk waktu salat isya. Waktu salat al-isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu salat isya itu di pertengahan malam yang tengah. Pertengahan malam yang tengah. Karena dalam syariat kita itu malam itu terbagi menjadi 3. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail. Sungguhnya Rabbmu itu tahu kamu berdiri mengerjakan sholat di 1/3 malam yang pertama. Wa nisfahu, dan pertengahannya. Wa sulusahu, dan 1/3 yang terakhir. Nah, maksudnya pertengahan malam itu pertengahan malam yang kedua pas bagi duanya. Nah, ini kita baca lagi pas sholat. Bagi waktu sholat. Waktu sholat subhi min tulu'il fajr ma lam tatlu' asy-syams. Waktu sholat subuh dari terbitnya fajar sampai sebelum matahari terbit. Waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur diawali dengan tergelincirnya matahari. Ini contohnya matahari dari langit tengah ke arah barat. Ini tergantung posisinya. Dan waktu terus berlangsung sampai bayangan segala sesuatu sama dengan panjang aslinya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Wakana dhillu rajulu ka taulihi. Adalah bayangan seorang itu sama seperti
panjangnya dia, ya, panjangnya dia. Cuman kalau ini berlaku pada negara-negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Paham ya? Kalau garis khatulistiwa, matahari tepat berada di atas mereka. Tapi kalau negara-negara yang tidak dilintasi garis khatulistiwa, atau mungkin kita yang kayak di Jawa sini, yang memungkinkan itu pas itu adalah wilayah Kalimantan atau Sulawesi yang pas dilintasi. Karena ketika itu matahari berada di atas mereka dan tidak ada yang namanya bias atau apa namanya. Kalau dalam syariatnya dinamakan fai. Tahu fai kan? Jadi kalau misalnya matahari berada di puncaknya, tetap ada bayangan muncul sedikit. Itu namanya fai. Nah, waktu sholat duhur itu ketika matahari tergelincir ditambah dengan ketika matahari tergelincir. Kalau dia punya bayangan, misalnya gini kan, oh, nggak kelihatan bayangannya di belakang sih. Nah, khususnya kita misalnya, kalau di wilayah Jawa itu matahari kan nggak pas di atas, agak serong sedikit. Mau tidak mau pasti ada bayangan yang muncul di belakang. Jadi mana? Nah, kalau bayangan muncul di belakang pas pertengahan, begitu matahari tergelincir, otomatis bayangannya itu pindah ke arah kanan, ke arah kiri. Nah, ketika dia berpindah dari posisinya itu, masuklah waktu sholat duhur. Nah, sampai kapan? Sampai bayangan seorang itu sama dengan tinggi seseorang, bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Ditambah bayangan yang mengikuti ketika matahari pas di tengah-tengah. Jadi bayangannya ditambah dengan Nah, bisa dipahami. Jadi kalau mana? Belum juga kasih contoh ada alat perang. Jangan dipahami lah ya. Seperti itu. Ada bayangan tambah V-nya sedikit, pas matahari berada di tengah-tengah, baru dikatakan maksud sholat sampai di ujung waktu sholat zuhur. Kapan lebih sedikit, maka telah masuk waktu sholat asar. Telah masuk waktu sholat asar. Ya. Dan ini waktu sholat zuhur. Yang selanjutnya, dan waktu sholat zuhur ini berlaku juga waktu untuk sholat Jumat, kecuali dalam sebagian keadaan, bahkan dalam sholat Jumat itu berlaku waktu yang agak berbeda dari sholat zuhur. Karena di sebagian riwayat dikatakan sebagian sahabat selesai mengerjakan sholat Jumat bersama Nabi SAW, mereka keluar dan mereka masih mendapati matahari berada di atas kepala mereka, menunjukkan bahwasanya mereka memulai sholat Jumat itu sebelum waktu zuhur itu masuk. Jadi kalau misalnya Anda sampai di sebagian masjid sholat Jumat, azan sebelum waktunya, di hari Jumat ada hal yang dibolehkan. Tapi jangan juga jam 10. Wah, karena orang datang semua ya. Akhirnya sebelum zuhur sedikit mungkin setengah jam. Ya, Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya waktu sholat asar. Dimulai dari berakhirnya waktu zuhur. Itu senyap bayangan benda sama dengan tinggi dengan aslinya. Ya. Begitu nambah sedikit maka masuklah waktu sholat asar. Maksud waktu sholat asar. Dan waktu terakhirnya malam isfarra syams. Selama malam tasfarra syams. Waktu sholat asar berakhir sebelum matahari menguning. Dipahami? Matahari menguning. Belum sampai matahari terbenam. Berarti waktu sholat asar itu tidak menunggu sampai masuk detik-detik matahari terbenam. Waktu matahari menguning itu ada mungkin kurang lebih sekitar 30 menit sebelum matahari itu terbenam. Artinya ketika matahari sudah mau mendekati permukaan air laut, kalau kita lihat di pantai, itu matahari sudah mulai menguning. Itu batas terakhir waktu sholat asar. Itu keliru sebagian orang yang mengakhirkan sholat asar sampai bahkan mendekati waktu maghrib. Dan para ulama dalam sisi pembagian waktu sholat itu ada waktu sholat yang memiliki waktu sholat wajib, ada waktu sholat yang sifatnya darurat, ada waktu sholat yang ikhtiar.
Ada yang ikhtiar. Kalau pada sholat zuhur hanya didapati waktu sholat ikhtiar. Waktu sholat ikhtiar. Nah, pada waktu sholat asar ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurah. Waktu sholat asar itu ikhtiarnya adalah pas masuk waktu setelah zuhur berakhir sampai sebelum matahari mau menguning. Itu adalah ikhtiar. Itu wajib sholat menunaikan sholat di sini. Ketika masuk matahari sudah mulai menguning, ini waktu darurat. Kalau dia belum sholat, maka ketika itu dia tetap sholat dan itu masuk dalam kategori darurat. Nah, selanjutnya beliau sebutkan dalilnya, hafizu ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian dan salat yang pertengahan, maksudnya salat asar. Dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan kalian khusyuk atau tunduk. Qanit itu artinya tunduk. Dan Nabi SAW memerintahkan menjaga salat asar, maksudnya beliau sekarang penulis sekarang berbicara tentang pentingnya seorang menjaga salat asar. Man fatahu salat al-asr fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Siapa yang luput darinya salat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan juga hartanya. Nah, dan man taraka salat al-asr faqad habita 'amaluhu. Dan barang siapa meninggalkan salat asar, maka hancurlah amalannya, gugurlah seluruh amalannya. Pada pembahasan ini, beliau hanya menekankan tentang pentingnya salat asar. Nah, dan yang zahir, orang yang dikatakan kehilangan keluarganya, hartanya, ini menunjukkan bahwasanya dosanya lebih besar melebihi sholat wajib yang lain. Kalau misalnya dia tinggal. Yang kedua, kalimat habita amaluhu, hancur amalannya, kata para ulama, memang hancur tapi tidak sebagaimana syirik menghancurkan seluruh amalan. Yang dikatakan hancur adalah seluruh amalan yang dia kerjakan sebelum akhirnya dia meninggalkan sholat asar. Dan waktu sholat maghrib, malam yaghrib syafaq. Waktu sholat maghrib sebelum ufuk itu menghilang. Jadi kembali kepada sholat asar. Jadi setelah sholat asar selesai, tiba waktu terlarang. Waktu terlarang itu, yang waktu sholat asar, itulah yang dikenal di saat matahari menguning. Tahu kan 3 waktu sholat yang dilarang oleh Nabi SAW setelah sholat subuh, hatta tastasyiqa syams. Dan ina setelah matahari berada pertengahan, hatta yazila syams, sampai matahari tergelincir. Dan juga ba'da salat al-asr hatta taghrib syams, dari setelah sholat asar sampai matahari terbenam. 3 waktu sholat. Nah, waktu yang terlarang setelah sholat asar itu adalah tatkala matahari mulai menguning. Nah, setelah matahari mulai menguning, begitu dia terbenam, maka masuklah waktu sholat maghrib. Nah, ketika sholat maghrib, kalau kita bisa perhatikan keluar, kan biasa, kalau misalnya keluar tidak ada waktu sambil jalan, sampai misalnya di kampung yang daya azan, dia perhatikan lagi. Kalau masih ada warna merah-merah, berarti masih maghrib. Juga warna merah-merahnya langit sudah menghilang, berarti sholat isya. Nah, orang dulu nggak ada pakai perhitungan jam di sana. Nah, kemudian selanjutnya untuk sholat isya, waktu sholat isya ila nisfi lail al-akhir. Waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam yang kedua. Nah, pada sholat isya ini beliau sebutkan dari kita membaca. Waktu sholat maghrib malam yaghrib syams. Waktu sholat maghrib sebelum matahari terbenam. Dan juga sabda Nabi SAW, la yazal ummati bi khairin ma lam yu'akhkhir al-maghrib hatta tashtabika an-nujum. Senantiasa umatku dalam keadaan kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan menunda waktu maghrib sampai bintang-bintang bersatu-satu. Makanya bintang itu telah nongol semuanya di atas langit. Dan diperkecualikan darinya malam Musdalifah bagi jamaah haji, karena para jamaah haji setelah maghrib
Begitu masuk waktu maghrib, mereka berjalan meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 4 atau 5 kilo dari Arafah menuju Musdalifah. Begitu sampai Musdalifah, jarak 4 sampai 5 kilo kira-kira berapa jam waktunya? Mungkin kurang lebih sejam mungkin kalau jalan santai, yang lebih. Nah, biasanya jarak antara maghrib dan isya itu kurang lebih sejam juga. Jadi kalau mereka yang bisa sampai di Musdalifah di awal waktu, maka mereka jamak takdim, walaupun mungkin sebentar lagi masuk isya. Tapi kalau mereka sampai di Musdalifah di waktu isya, maka mereka jamak takhir. Jamak takhir. Al-Qur'an ini kondisi mana maghrib itu bisa diakhirkan. Secara asal dia dikerjakan lebih awal, ya, dikerjakan lebih awal. Kemudian sholat isya. Waktu sholat isya adalah istilah. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Disebutkan maksudnya sholat pertengahan malam itu adalah pertengahan malam yang kedua. Nah, sederhananya cara menghitung batas akhir sholat isya itu hitung dari setelah masuknya waktu maghrib sampai azan subuh. Kalau kita maghrib jam 6, subuh setengah 5, berarti kurang lebih 11 jam. Nah, tinggal dibagi 2. Kalau dibagi 2, mungkin dapatnya sekitar setengah 12-an. Kemudian berpikir bahwasanya pertengahan malam itu jam 12. Jam 12 itu pertengahan malamnya masih. Kalau di situ waktu pergantian tanggal atau hari menurut mereka. Nah, dan pada sholat isya ini ada yang namanya waktu ikhtiar, waktu mustahab, dan waktu darurat. Waktu ikhtiar antara dikerjakan di awal. Waktu mustahab diundurkan dari waktunya. Ya, agak sedikit mundur. Sampai kata sahabat yang menunggu Nabi SAW, beliau datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, naman nisa wasbiyah. Ya Rasulullah, para wanita dan anak-anak itu tertidur karena mereka menunggu sholat berjamaah isya di masjid. Nabi SAW, sesungguhnya ini adalah waktunya. Demikian afdalnya isya itu diakhirkan. Tapi kalau dalam kondisi itu berjamaah, jangan diakhirkan. Nggak datang lagi orang. Lama sholatnya. Datang misalnya nunggu 1 jam, lama sholatnya. Dan sebagian masyarakat itu kultur, mereka memilih mengikuti mazhab tertentu, seperti di Turki, karena mereka mengikuti mazhab Hanafi. Jadi kalau ada yang pernah jalan ke Turki, di antara kultur shocknya itu, mereka azan subuh, nanti qomatnya sejam kemudian, sampai matahari sudah mulai kelihatan. Orang Indonesia apaan itu? Enggak sholat subuh. Jadi waktu itu kadang mereka isi dengan takbir, menghafal Quran, sampai sejam kemudian baru mereka qomat. Jadi mereka Allah alam, tapi akhirnya mereka mengambil mencari fadilah. Di antara sifat sholat Nabi sholat subuh adalah wa yansarif wa ya'rifu ahaduna jalisa. Jadi Nabi SAW salam, dan seorang di antara kami itu sudah mengenal siapa yang duduk di sampingnya. Beliau SAW start sholat, mereka masang saf, itu nggak tahu siapa di samping saya karena masih gelap. Ya. Nah, begitu Nabi SAW baru mereka tahu ternyata si fulan di sampingnya dan ini tidak didapatkan kecuali kondisi langit telah mulai terang. Jadi akhirnya kalau mereka tidak mungkin sholat selama itu, minimalnya dapat fadilah dan bil akhirnya tatkala orang-orang telah salam dan bisa saling mengenal karena cahaya telah terang. Ya Allah, begitu saja. Nah, tapi kalau kita di Indonesia ikut yang umum aja. Yang penting sholat selesai, jamaah terpenuhi, alhamdulillah. Kemudian pada sholat isya ini, hal yang digarisbawahi oleh para ulama adalah jangan tidur sebelum isya.
Dalam sebuah hadisnya dari Abu Barza, anna Rasulullah SAW kana yaqrahu an-nawma qabla al-isya'i wal hadits ba'daha. Beliau Rasulullah SAW itu membenci tidur sebelum isya dan membenci pembicaraan setelah isya. Ini dalil tentang dilarangnya begadang. Dalil tentang dilarangnya begadang. Nabi SAW membenci pembicaraan sebelum isya, tidur sebelum isya, karena yang waktu takutnya bablas. Dan waktu itu tidak ada alarm kan? Jadi mau tidak mau mereka pasti sangat memungkinkan untuk ketiduran. Dan Nabi SAW pun pernah ketiduran. Dalam sebagian perjalanan bersama para sahabat Bilal radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW semua merasa lelah, Bilal ngomong kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, istirahat, nanti saya yang bangun." Maka beliau pun istirahat, sahabat-sahabat yang lain istirahat, Bilal pun ketiduran. Akhirnya mereka semua sholat tatkala matahari sudah mulai terang. Karena bangun di waktu itu. Dan yang Masya Allah, Nabi SAW masih memerintahkan Bilal untuk azan. Setelah azan mereka masih mengerjakan sholat sunnah. Setelah itu baru qomat. Apa yang kita ambil dari sini? Pertama, kalau misalnya kita ketiduran dari sholat subuh dan kebiasaannya adalah sholat sunnah sebelum fajar, sholat sunnah dulu baru sholat sunnah. Itu boleh. Yang kedua tentang masalah fungsi azan. Fungsi azan salah satunya selain dia mengumumkan masuknya waktu sholat, maka dia tujuan yang lain mengumumkan akan ditegakkannya jamaah di tempat tersebut. Ya, nah, jadi kalau misalnya kita telat, kita rombongan safar agak telat, mau azan walaupun sudah lewat dari awal waktunya, boleh kita azan. Jadi kalau kita akan menegakkan jamaah. Dan sambil menunggu, boleh kita mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Jangan begitu selesai azan, langsung qomat. Kenapa kita sudah terlambat? Nah, kalau masih mungkin ada waktu, kerjakan sholat sunnahnya. Baik, masalah pembicaraan setelah sholat isya. Kata para ulama, maksudnya pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, faedahnya. Di mana Allah SWT berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahan bainan nas." Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka, kecuali mereka yang memerintahkan sedekah atau amar ma'ruf atau mengislah di antara manusia. Karena itu yang kita dapati juga sebagian masjid itu setelah sholat isya mereka masih punya majelis. Jangankan sholat isya di bulan Ramadan masjid kibar itu, Syekh Shalih Fauzan sebelum meninggal Syekh Shalih Al-Khairan rahimahullah, mereka semua punya majelis di Masjidil Haram setelah tarawih. Jam berapa? Nah, setelah tarawih jam 10, setengah 11, mereka punya majelis di wilayah Tawaf. Demikian bahwasanya pembicaraan setelah isya itu yang dimaksud adalah yang tidak memberikan manfaat. Baik. Kemudian waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh adalah dari terbitnya fajar kedua sampai terbitnya matahari. Dan disunahkan untuk menyegarkannya saat fajar benar-benar terbit. Nah, cuman yang masalahnya sekarang di Indonesia itu ada dua pendapat tentang masalah sholat subuh. Ada yang mengatakan dia sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, ada yang mengatakan dia mundur dari waktu yang telah ditetapkan. Nah, kalau ucapan tersebut datang dari istilahnya orang-orang awam dan mereka bukan ahli astrologi, benar ya? Disiplin ilmunya astrologi atau astronomi, nggak tahu bagaimana pasnya. Yang ahli falak, kalau dia bukan ahli falak, maka asalnya kita tidak punya alasan untuk menerima ucapan tersebut. Kalau misalnya dia datang mengatakan, saya datang ke laut, nunggu sampai subuh, dan ternyata saya dapat waktunya lebih dari 30 menit, itu nggak bisa dianggap, karena dia bukan kapasitasnya untuk berpendapat dalam masalah tersebut. Sampai pada kadar dia ahli agama, sekali berustaz. Kenapa? Karena yang ada dia menilai dirinya sendiri, dia menghitung fajar berdasarkan pengamatannya sendiri, sehingga tersebut tidak bisa diterima.
Yang kedua, yang memungkinkan diterima adalah mereka yang memang berkecimpung di bidang ilmu tersebut sehingga bisa diterima. Nah, terkait dengan masalah waktu sholat kita di Indonesia, ya ini sama seperti yang terjadi di waktu sholat negara-negara lain. Karena zahirnya masalah penentuan waktu sholat itu kembali kepada ijtihad, sama seperti perbedaan dalam madhab. Kalau madhab Syafi'i secara umum sama seperti kita di Indonesia, di Saudi juga penentuan waktu sholatnya sama. Yang berbeda itu kalau waktu sholat itu yang punya beberapa lembaga yang melihat waktu sholat. Coba antum ambil yang menentukan waktu sholatnya wilayah Pakistan. Itu secara umum madhabnya Hanafi. Mereka kalau anda melihat itu waktu sholat subuhnya itu dengan yang kita hitung berdasarkan kisahnya kita itu jauh berbeda, bisa sampai 20 atau 25 menit, jauh berbeda. Jadi akhirnya juga bisa seperti kesan perbedaan dalam madhab. Dan para ulama yang mengatakan bahwasanya waktu sholat subuh itu sudah benar, mereka kan juga mengambil dasar-dasar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi SAW sholat ketika masih gelap, dan dikatakan juga dalam sebuah riwayat, "Wayan sarifna, wala ya'rifuhunna rijal minal ghalas." Dan para wanita yang sholat subuh bersama Nabi SAW itu mereka keluar begitu selesai sholat, dan para lelaki itu tidak tahu mereka telah keluar karena kondisi masih gelap. Berarti Nabi SAW di antara keadaan sholat beliau sholat di awal waktu dan tidak panjang, sehingga wanita itu bisa pulang lebih awal dan kondisi jalanan masih gelap. Nah, kalau kita mengikuti waktu sholat yang dikatakan telah selama 30 menit, itu tidak mungkin didapati. Karena begitu salam pasti sudah terang, kan gitu. Mundur azannya 30 menit, kemudian belum sholat sunnahnya, belum lagi sholat wajib itu sendiri. Habis semua kurang lebih 1 jam. 1 jam dari waktu fajar itu sudah terang, kayak gitu. Sehingga para ulama mengatakan waktu sholat yang ada itu sebenarnya udah pas. Tapi ada satu organisasi yang menempuh jalan tengah, nah, itu reaksi kemarin, yaitu Muhammadiyah. Anda cek saya di internet waktu sholat Muhammadiyah, mereka mundur sekitar 9 atau 10 menit dari waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mereka punya tim hisab sendiri. Nah, dalam hal ini kalau antum mengikuti itu boleh. Cuma kalau masalah azan, saya bisa mungkin jangan menyelisih. Nanti apa yang azan yang terus ketiduran terus, masa tiap ketiduran masih? Azan sebagaimana waktunya, nanti qomat di saat dia betul-betul yakin waktunya telah masuk. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pembahasan terakhir dalam waktu sholat. Ini waktu yang disyaratkan untuk melaksanakan sholat pada waktu padanya, sehingga kaum muslimin wajib terikat dengannya, menjaga sholat itu pada waktunya dan tidak menundanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, mereka yang sholatnya itu lalai. Maksudnya bukan meninggalkan sholat, tapi di antara bentuk lalainya adalah mereka mengakhirkan sholatnya sampai keluar waktunya. Wa min ba'dihim khalfun ala as-salat wa tabu syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Maka muncullah setelah mereka satu kelompok yang mereka itu melalaikan sholat. Ala as-salat, bukan tarkus sholat, melalaikan sholat. Wa tabu syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Maka mereka mengikuti maka mendapati kebinasaan. Nah, hal yang kita ambil dari ayat ini, semua bentuk yang namanya ittiba'us syahwat pasti akan berefek pada sholat seseorang. Yakin dan pasti. Semua bentuk memperturutkan syahwat, baik itu syahwat yang halal ataupun yang haram, pasti akan berefek kepada sholatnya. Dan jauh lebih besar efeknya adalah syahwat yang haram. Jauh lebih besar. Nah, syahwat halal yang boleh, kalau sholat berlebihan, itu kadang pasti berefek pada sholat. Misalnya, contoh,
HP. Secara asal HP boleh atau enggak? Boleh. Berarti halal kan? Atau lagi scrolling, lihat harga-harga di sana, ada harus dicek kalau sekarang tiba-tiba azan. Mungkin nggak seorang langsung ninggalin HP, belum coklat nggak? Tanggung masih ada 15 menit komat, saya check out dulu lah. Ini contoh. Artinya semuanya itu sangat memungkinkan memberikan efek kepada sholat seseorang. Sampai apalagi dalam perkara yang haram. Kalau yang haram biasanya itu membuat kita meninggalkan sholat. Efeknya perkara-perkara yang haram. Kecuali dia orang yang sudah istiqamah misalnya dengan sholat lima waktunya, insya Allah masih terjaga walaupun mungkin dia tidak akan berada di awal waktu. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang lain. Dalam ayat itu ada faedah. Yalqawna ghayya. Ghayya itu di sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya dia adalah satu tempat di neraka. Di neraka. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan ada sahabat yang bertanya, oh nggak salah Nabi Abbas, Ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, maka Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Salat di waktunya, di awal waktunya. Baik, pembahasan selanjutnya. Arkan salat, rukun-rukun salat. Ada syarat kemarin telah lewat ya. Rukun syara asal bahasa adalah jadi bisyai al-aqwa, bagian dari sesuatu yang paling kuat. Ini kan bahasanya apa? Kapan rukun itu tidak ada, salatnya tidak sah. Kapan rukun itu ditinggalkan, salatnya tidak sah. Seperti misalnya rumah punya 4 tiang, setiap tiang itu namanya rukun. Kapan hilang satu tiangnya, pasti rumahnya mirip. Jangan dia kala-kala, kita coba kasih contoh. Kalau dia nakal, enggak satu, kalau saya naik terus ngumpul di satu sisi, pasti enggak mikir di rumah. Emang mau tinggal di rumah terus enggak turun-turun. Nah, baik, itu rukun. Nah, belum kasih perbedaan antara rukun dengan syarat adalah syarat itu mendahului ibadah dan sebagian syarat itu masuk di dalam ibadah. Adapun rukun maka ia adalah ucapan atau perbuatan yang berada di tengah-tengah ibadah. Dan secara umum ada 14. Ada 14 rukun. Nanti kita akan sebutkan mana yang wajib sebagian perbuatan-perbuatan tersebut. Pertama, ini diambil dari hadis musyi salat. Hadis musyi salat, di mana Nabi SAW ketika waktu beliau berada dalam masjid, kemudian ada seorang yang masuk, dia sholat, kemudian setelah sholat datang kepada Nabi SAW memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi hanya menjawab wa alaik. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali kalau orang tersebut berkata, ya Rasulullah, la uhsini ghairah fa'allimni. Ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana saya harus sholat lebih baik daripada sholat saya yang tadi. Ajari saya. Maka Nabi SAW, idza qumta ila shalat, kalau kamu berdiri untuk sholat, rukun yang pertama, fakabbir takbiratul ihram. Summarka hatta tatma'inna rakyat. Kemudian kamu rukuk sampai tumaknina ketika rukuk. Summasjud, summarfa hatta ta'tadila qa'idah. Tidak. Summasjud, kemudian kamu sujud. Summarfa hatta ta'tadila jalsa, kemudian bangkit dari sujud. Kemudian sujud lagi kepada Nabi SAW. Kemudian summa fa'al dzalika fi salatika kullih. Dan lakukan semua itu dalam salat. Dan di antara poinnya ada disebutkan masalah tumak-nina. Itu asalnya pengambilan dasar hukum, pengambilan rukun-rukun salat. Adapun yang lain itu diambil dari ijtihad dan berdasarkan nas-nas dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, rukun yang pertama adalah berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qumu lillahi qanitin." Berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk.
Juga Nabi SAW bersabda, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala al-janb." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak sanggup maka duduk, kalau tidak sanggup maka berbalik. 'Ala al-janb itu di atas sisi. Di atas sisi maksudnya berbalik. Dan juga Nabi SAW, ini asalnya dalam salat wajib. Dan juga hadis yang kita baca tadi, idza kunta ila salat, kalau kamu berdiri untuk salat. Ini kan bahasanya berdiri untuk salat wajib hukumnya, berdiri salat untuk salat wajib hukumnya wajib bagi mereka yang mampu, kecuali salat sunnah. Boleh dia salat sunnah dalam keadaan duduk. Dan sebagai riwayat pernah kita singgung, Nabi SAW salat sunnah di atas ontanya. Nah, kalau dulu salat sunnah di atas ontanya, posisinya berdiri atau duduk? Ya, pasti duduk. Kalau berdiri, ya gerak sedikit jatuh. Tapi pernah lihat ada video yang beredar itu, orang di Pakistan itu, ada sebagian jamaah kata Pakistan India itu entah di mana apa yang ada di pemikiran mereka. Mungkin sebagian karena belajar sufi itu senang mencari tempat-tempat yang aneh terus sholat di situ. Itu ada yang mereka sengaja cari batang pohon terus sholat di atas batang pohon, manjat ke pohon. Bukan istilahnya batang pohon rebah, bukan, manjat ke pohon. Nah, bahkan kalau naik ke atas gunung, bahkan sengaja naik ke atas gunung cari tempat-tempat sepi, datang sholat di situ. Ya, kalau mungkin mendapati potongan-potongan orang sholat tempat-tempat yang seperti itu khusus, kebanyakannya itu orang Pakistan dan orang India. Kalau mendapati potongan-potongan foto orang sholat di tempat-tempat yang mengabarkan kekhusyuan, bersendiri dan ibadah, kebanyakannya mereka. Dan bahkan yang lebih heran lagi, terakhir saya dapati dia sholat berdiri di atas kerbaunya. Kenapa sebenarnya? Terlalu maksa. Ya. Ini sekedar masalah berdiri untuk sholat. Nah, yang asal sholat dalam keadaan duduk itu boleh dalam sholat sunnah. Demikian pula masalah berjamaah. Mungkin ada yang kita bahas tentang masalah sholat berjamaah. Dan sholat sunnah boleh duduk. Nabi SAW, sholat al-qa'id al-nisfi min sholat al-qa'id. Sholat orang duduk itu setengah pahalanya dari orang yang berdiri. Kemudian yang selanjutnya, takbiratul ihram. Di mana Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Ini bagian potongan hadis yang kita baca. Kalau kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Nah, dan sabda Nabi SAW, tahrimuha takbir wa tahliluha salam. Lalu meriwayatkan yang anak hafal juga, tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Itu mengucapkan salam. Jadi takbiratul ihram dikatakan takbiratul ihram karena perbuatan takbir itu mengharamkan semua yang asalnya halal di luar sholat. Sehingga dia orang merasa takbiratul ihram, Allah Akbar, maka nggak boleh lagi bicara, nggak boleh lagi makan, minum, apalagi taruh piring di depannya kan. Jadi tidak mungkin kan. Nah, baik, takbiratul ihram. Terus takbiratul ihram itu ditandai dengan mengangkat tangan. Dan dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW, yarfa'u yadayhi hadwal mankibaini atau hadwal uzunaini. Dua riwayat yang berbeda. Nabi SAW dikatakan beliau takbir mengangkat tangannya sejajar bahu atau sejajar telinga. Itu dua-duanya boleh. Kenapa bisa seperti itu? Ya, tidak lain karena para sahabat itu mayoritasnya memperhatikan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat, oh Nabi begini. Kan beda posisinya orang yang melihat dari dekat dengan orang yang melihat dari jarak yang agak jauh. Orang yang melihat dari jarak belakang pun pasti beda. Kalau dia melihat dari belakang, posisinya begini. Sepintas mungkin dia akan lihat, oh itu sejajar telinga. Dan yang lain menganggap, oh itu sejajar bah. Jadi semuanya boleh. Entah sejajar bahu atau sejajar telinga. Mau didekatkan, mau di depan sedikit,
asal jangan terlalu di ujung. Kalau terlalu di ujung ngapain dia? Bukan takbir dia. Dan diperhatikan yang dikatakan oleh para ulama, ya hendaknya itu telapak tangannya itu menghadap ke kiblat. Ada orang yang sholat mengesankan dia khusyuk, seperti orang khusyuk. Allah. Menghadap apa? Ya kayak film vampir. Ya, mengesankan ya Allah. Setengah bahu pun tidak, telinga juga tidak. Boro-boro telapak tangannya pun tidak menghadap ke kiblat. Nah, ini masalah takbir. Kemudian masalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu secara umum ada di 4 tempat. Karena Nabi SAW yarfa'u yadayhi idza kabbara idza iftataha shalah. Ada Nabi SAW mengangkat kedua tangannya tatkala beliau takbir untuk membuka salat. Beliau ihram. Wa idza kabbara ruku', dan ketika beliau takbir untuk ruku' hadis Abdullah bin Umar. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan tatkala beliau mengangkat tangannya dari ruku', dan wa idza qama min as-naini, dan tatkala beliau berdiri dari yang 2 rakaat. Maksudnya rakaat kedua memasuki rakaat ketiga, beliau bangkit dalam keadaan mengangkat tangan. Di sebagian mazhab itu Al-Hanaf, dan ada salah seorang ustaz saya seperti itu. Beliau sebelum berdiri untuk rakaat yang ketiga, takbirnya bukan pas berdiri, takbirnya setelah tahiyat. Tahiyat pertama sampai membaca salam. Takbir yang pertama setelah takbir sampai sampai syahadat ya. Syahadat Allah Subhanahu wa taala. Untuk naik rakaat yang ketiga masih dalam posisi duduk mereka takbir. Allahu Akbar, baru berdiri. Jangan heran kalau yang ketemu yang seperti itu. Mereka dari mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Kan disebutkan dalam hadis yang sama. Wa idza qama minas laili, dan kalau beliau berdiri untuk rakaat yang kedua. Apa makna idza di situ? Maksudnya idza itu mereka maknai bermakna sebelum. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, idza kuntum, ayat tayamum dan wudu kemarin, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu berdiri untuk sholat maka cucilah wajahnya. Ada idza di situ kan? Nah, idza itu tafsirannya ayat itu, apakah kita berwudu tatkala telah berdiri untuk sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat. Karena itu mereka memahami bahasanya itu idza. Jadi paham di sisi pendalilannya. Nah, coba. Nah, ini dijawab bahasanya itu ayat ataupun hadis tafsirannya pasti kembali kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau semua idza dimaknakan sebelum, maka bagaimana kita menjawab tentang hakul muslim ala muslim? Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Coba perhatikan kepada Nabi SAW. Di antaranya, wa idza atasha fahamilallah hasan. Ada idza. Kalau dia bersih dan dia memuji Allah, maka syamit, balas ucapan hamdalahnya itu. Nah, kalau idza dipahami sebelum, ya kapan kita tahu orang bersih? Belum bersih. Bisa dipahami? Belum juga bersih, sudah tiba-tiba syamit. Maka jawabannya kembali kepada tafsirnya. Adapun sholat, memang Nabi SAW perintahkan wudu. Asas dalilnya jelas. Adapun hal tersebut, maka kembali secara asal idza bermakna setelah berdiri, bukan sebelum berdiri. Baik. Nah, cukup. Lanjut lagi. Yang ketiga lah, tambah sana. Rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini lahirnya yang kuatnya hanya sekedar wajib. Hanya sekedar wajib. Ya, beliau bukan dari la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kata la salata ini diterjemahkan oleh sebagian para ulama, maksudnya tidak ada salat, artinya tidak dianggap salatnya. Kalau tidak dianggap salatnya berarti salatnya tidak sah. Karena kalau mereka memasukkan Fatihah, membaca Al-Fatihah dalam salat itu adalah rukun. Namun yang lahirnya adalah wajib. Kenapa?
Karena dalam sebagian sholat berjamaah, kalau sholat berjamaah, setiap orang itu yang namanya rukun wajib membaca, entah dia imam atau makmum. Tetapi dalam sebagian hadis Nabi SAW menafikan keberadaan bacaan bagi makmum. Secara di antara hadisnya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya dia juga. Nah, tapi dijawab lagi, panjang presiden dijawab lagi sampai enggak, itu khusus bacaan selain Al-Fatihah. Karena dalam sunnah lain Nabi SAW sholat dan beliau selesai sholat bertanya, "Manil ladzi naza'ani?" Siapa yang memberi saya membaca di saat saya sholat? Nabi SAW, "La taf'al illa bi Fatihah." Jangan kerjakan, jangan kamu ikutan baca kecuali hanya sebatas Al-Fatihah. Jawab. Kalau begitu bagaimana jawabannya tentang perbuatan para sahabat? Ada seorang sahabat masbuk, riwayat Imam Muslim, masbuk. Masbuk dalam keadaan mendapati orang-orang telah sujud, telah rukuk. Nabi SAW berukuk. Karena dia masbuk belum sampai sof, mau dapat rakaat kan? Kata Nabi SAW, "Man adraka raka'atan mal imam, faqad adraka shalah." Siapa mendapati rukuk bersama imam, maka dia mendapati salat. Maksudnya dihitung satu rakaat. Nabi posisi rukuk, belum sampai dalam sof, udah takbir dia, Allahu Akbar rukuk. Kemudian berarti dia di luar dari sof. Sambil ruku jalan masuk ke sof. Ya, sambil ruku jalan masuk ke sof. Ini dalilnya boleh bergerak lebih dari 3 kali. Nah, jangan dia masuk ke sof. Begitu selesai salam, Nabi SAW tegur, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah bagimu semangat dan jangan kamu ulangi. Apa yang Nabi SAW bilang? Jangan kamu ulangi. Andai kata salatnya tidak sah karena tidak membaca Fatihah, pasti Nabi SAW perintahkan tambah lagi 1 rakaat. Jadi akhirnya tidak disuruh membaca Al-Fatihah. Nah, terus apa maknanya disuruh jangan kamu ulang? Ya maksudnya jangan ulang takbir di luar shaf, kemudian jalan sambil ruku masuk ke shaf. Nah, itu maksudnya. Dan juga dalam kisah Abdullah bin Abbas, beliau masbuk dengan salah seorang sahabat yang lain. Masbuk begitu salam, mereka masbuk mendapati imam sementara ruku. Keduanya takbir dan langsung ruku. Begitu salam, yang satu ini tiba-tiba berdiri. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas kalau nggak salah, beliau tetap salam. Begitu temannya berdiri, ditahan tangannya suruh duduk. Dan kata beliau bin Abbas, "Hakada amarna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Seperti inilah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Andai kata yang ditahan oleh beliau harus tetap membaca Al-Fatihah, maka beliau juga pasti akan menambah. Berarti lahirnya Al-Fatihah dia bukanlah hukum, tapi wajib. Wajib. Sehingga Al-Fatihah itu ketika dia ikut sholat berjamaah wajib bagi dia baca. Kapan dia gugur? Ketika dia masbuk dan mendapati posisi imam lagi rukuk. Kondisi yang kedua, sholatnya berjamaah tapi ngantuk. Akhirnya begitu selesai imam baca Al-Fatihah, diharapnya baca surah panjang, baca ingat Al-Kautsar atau baca Al-Ikhlas. Udah ngantuk baru mau baca ini syaitan udah rukuk. Jelas dia tidak tidak sempat baca apa. Ketika itu dia rukuk dan masuk dalam kategori orang yang gugur dari kewajiban baca Al-Fatihah. Yang masuk aja boleh, apalagi yang ikut sholat dari awal. Dipahami? Dan ini berkenaan dengan Al-Fatihah, dan insya Allah yang lainnya kita akan sambung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika kita sholat subuh terlambat, itu pas ketika bangun itu kita langsung sholat atau boleh kita mandi dulu, pakai kita mau kerja gitu ya? Kita pakai kerja dulu baru sholat subuh, atau hari itu pas bangun langsung sholat baru mandi. Lahirnya kata Nabi SAW, "Man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalik." Siapa yang ketiduran dari salatnya
atau dia lupa, maka hendaknya dia langsung sholat. Kalimatnya fal yusolli itu ada fa. Fa memberikan makna mubadarah, tidak ada tunggu dulu. Seperti dalam hadis Nabi tentang masalah mengikuti imam, kata Nabi SAW, Inna maju ilal imam yutamma bihi. Sungguh imam dijadikan untuk diikuti. Fa'idha raka'a farka'u. Kalau rukuk maka farka'u. Ini kan bahasanya apa? Kapan imam rukuk? Langsung rukuk, jangan tunggu. Begitu wa'idha rafa'a farka'u. Kalau imamnya bangkit, segera bangkit. Jadi Syekh Abdul Razak punya cerita. Beliau ceritakan tentang bagaimana hikmah dalam dakwah. Jadi suatu ketika beliau sholat bersebelahan sama orang Mesir. Di rakaat terakhir, di sujud terakhir itu banyak orang yang doanya agak lama. Jadi beliau di samping orang Rasul, orang yang sujudnya lama sekali. Nanti dekat-dekat imam salam baru bangkit. Ya, maka disangka oleh Syekh Rasul. Masya Allah, sujudnya sangat panjang. Semoga Allah menjawab doa antum dan seterusnya. Orang tua kayaknya kalau salah. Dari Syekh Razak. Setelah disebutkan dalam tersebut, tapi ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan makmum itu untuk mengikuti imam. Jadi kalau imam sudah bangkit, adalah hal yang hendaknya kita kerjakan adalah segera bangkit. Kalau masalah doa, insya Allah kita bisa berdoa di salah sunnah dan seterusnya. Nah itu beliau kasih contoh. Ada jangan kan kita di Indonesia pun banyak. Ya, sementara kita bangkit dari sujud terakhir, masih aja dari sujud. Mudah-mudahan Allah menjawab hajat-hajat mereka. Biasanya seperti itu terjadi kecuali banyak hajat. Nah, jadi secara asal ketika seorang dipahami maksudnya fa di situ, fal yusolliha artinya hal yang segera dikerjakan adalah langsung sholat, selesai sholat. Dan di antara makna langsung sholatnya itu dia boleh sholat sunnah dulu baru sholat wajib. Allah a'lam. Ketika sholat berjamaah kan harus kita pastikan apa aja. Nah itu berlaku di rakaat pertama atas semuanya. Jadi tidak ada keharusan rapat sebenarnya. Bukan kaki yang rapat, tapi safnya yang rapat. Nah, saf rapat itu bisa ditandai salah satu dari dua hal. Entah kakinya yang rapat atau bahunya yang rapat. Jadi Iwan. Dan terkait dengan masalah sebagian sahabat menempelkan kaki-kakinya karena bagaimana mereka menjaga rapatnya saf itu. Karena para ulama coba perhatikan teks kalimat Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, "Wa kana ba'duna yunziku ka'buhu bi ka'mi sahibi." Adalah sebagian di antara kami. Jadi sebagian, enggak semuanya. Itu menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya, menunjukkan saking wafatnya. Jadi hanya sebagian, tidak semua. Hanya kesubuhan mereka merapatkan saf. Nah, kalau merapatkan saf sendiri dari sejak awal sampai akhir, dan kan dalam sebagian lafadznya Nabi SAW bersabda, "Wala taj'al furujatin lisyayatin." Jangan kamu berikan celah untuk syaitan. Jangan diakali ya. Ada dai yang mengakali. Justru bagus. Biasanya kayak sholat berjamaah. Emang dia lihat. Ya, coba. Bisa kita menggembur-gemburkan merapatkan saf, dia terkesan menjadi pahlawan, membela. Apa-apa kesejahtera gitu. Nggak apa-apa ngerapat. Kalau alasannya itu syaitan, ya biarlah selain syaitan nggak berjamaah. Padahal ada yang tahu orangnya. Padahal lulusan Madinah. Benar. Saya mendapati di tempat jadi kebiasaan mereka itu sholat isya itu biasanya diakhirkan. Itu di jam 1 malam dia sekalian sholat tahajud. Ini ekstrim nih kalau mengingatkan sampai situ. Ini jelas menyelisih karena pertama isya itu yang namanya berjamaah itu tetap memperhatikan kondisi makmumnya dan makmumnya. Dalam sebagian riwayat dikatakan
idza ra'ahum ijtama'u ajjalu wa idza ra'ahum iftaraku akharu. Dan kalanya Nabi SAW kalau melihat sahabatnya untuk sholat isya itu cepat berkumpul, beliau segerakan sholat. Tapi kalau beliau melihat sahabatnya itu belum pada datang semua, masih terpecah-pecah, maka beliau akhirkan. Yang namanya jamaah memperhatikan kondisi jamaah. Kalau jamaah sudah banyak, sudah kumpul, hendaknya disegerakan sholat, jangan ditunda-tunda. Dan ini yang diingat oleh para jamaah, oleh para masyayikh, bagi orang-orang yang amanah imam, jangan tunda-tunda kedatangan kalian masjid. Karena kalau membuat jamaah kalian menunggu lama, itu takutnya berakibat buruk pada dakwah. Dan takutnya orang pun lama imamnya keluar, sholat di masjid yang lain. Oleh mungkin dia sering sholat di masjid, akhirnya tidak mau lagi sholat di masjid. Nah, dikhawatirkan kondisi yang seperti itu bukanlah mereka yang tanggung urusannya, kita juga ikut-ikutan menanggung. Karena kata Nabi SAW, "Basyiru wa la tunaffiru." Berikan kabar gembira dan jangan bikin lada. Dan selanjutnya, pelanggaran yang kedua, dia mengerjakannya di luar waktunya sholat isya. Sudah saya sebutkan ya, kalau kita ambil contoh tadi, pertengahan malamnya kita itu mungkin jatuhnya sekitar setengah 12, lainnya jam 1. Berarti dia sholat isya di waktu darurat dan dengan sengaja. Berarti dia berdosa. Jadi lahirnya menyelisihi keumuman dan menyelisihi sunnah. Allah Akbar. Jadi waktu ketika jam siang mungkin ada apa kali ya. Jadi itu waktunya dua tuh, yang sholat ketiga, yang satu ke kantin, yang satu ke masjid. Dan kantin bilang kalau misalnya satu fokus kan. Kalau udah lama banget nih kan, dan sebaiknya kalau misalnya masjid duluan, ya kan udah ada waktu sholat nih, di jamaah terus duluan sholat kan. Itu benar yang mana? Tergantung kondisinya. Kata Nabi SAW, la salata bi hadratil ta'am wa la wa yaqibu al-akhbasa. Tidak ada sholat tatkala makanan telah terhidang dan tidak juga tatkala didesak oleh dua buah kotoran, entah kotoran depan atau kotoran belakang. Kata para ulama, salah satu alasannya kenapa ada pembahasan di dalam para ulama, yang mana lebih afdal? Apakah dia makan dulu tatkala makanan telah terhidang atau sholat? Kata para ulama tergantung kondisi dia. Kalau dia dalam kondisi lapar, makanan telah terhidang, lebih afdal dia sholat. Dia makan. Lebih afdal dia makan. Karena ditakutkan rasa laparnya itu mengganggu dia di dalam. Dan bahkan sebagian sahabat itu, Abdullah bin Umar, di masa lalu itu mereka makan malamnya itu sebelum maghrib. Dan dikatakan di sebagian riwayat, Abdullah bin Umar mendengar orang qomat, bacaan orang sholat, sementara beliau masih menikmati makanannya. Nah, kembali kalau pada kondisinya dia udah kelaparan, ya itu pastinya cuma dia yang tahu alasannya kan. Kita tahu, kita cuma bisa menghukumi akhirnya. Adapun hatinya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang alasannya sudah sangat lapar, silakan makan. Karena makanan telah terhidang walaupun masih di warteg. Dia masih harus beli. Nah, selesai. Tapi kalau dia masih sanggup menahan, karena makna makanan terhidang itu adalah apa yang di hadapan dia sebenarnya. Makna makanan terhidang. Kalau dia masih sanggup menahan, maka dia hendaknya sholat. Jadi kalau ditanya yang mana yang benar, zahirnya dua-duanya benar. Adapun dibaliknya itu, dibalik alasan anda terlalu lapar, ada urusan dia dengan Allah. Saya pernah mengalami sholat zuhur, lalu dia tidak makan, terus kan mereka tidak makan. Terus waktu ini saya tahiyat langsung berdiri, karena langsung bercahaya. Pas bicara itu saya lupa. Lupa bersambung. Lupanya 2 kali. Kalau amalannya, kata Bapak, amalan kaidah itu, semua amalan yang qad furida minhu maka la yultafatu ilaih. Amalan-amalan yang telah selesai, sudah selesai kita kerjakan, kita sudah beraktivitas yang lain, maka tidak diperhatikan lagi. Tidak lagi kita berpikir untuk mengulang. Ini mereka contohkan seperti misalnya kamu
dia tawaf dan putaran, kemudian sholat sunnah, habis dia pergi, di tengah saya mau pergi. Tapi perasaan, nah waktu itu dia. Tapi kayaknya saya baru tawaf, nah itu dia nggak perlu balik lagi untuk tawaf satu kali, baru sholat sunnah enggak. Sudah selesai itu. Karena dikategorikan amalan qad furida minhu. Kemudian yang selanjutnya masalah sholat zuhur, yang penting sholatnya 4 rakaat itu sudah sah cukup bagi dia, walaupun hanya ketinggalan tahiyat. Ya, Allah a'lam. Ya, menyikapinya. Ya. Ya, jangankan ibu, bapak-bapak juga mendapat dirinya dengan senang. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Karena itu kalau misalnya kita dapat masjidnya punya karpet, kita sarankan kepada ibu-ibu jangan bawa sajadah juga. Bawalah sesuatu sajadah kecil mungkin yang sebatas untuk dia sujud. Tapi jangan dikeluarkan, pancing dulu temannya supaya dia lebarkan sejadahnya. Jadi saatnya bisa lebih rahat. Hasil semuanya kembali pada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Kita berusaha rapatkan, kalau dia merasa terganggu jangan dikejar lagi. Karena ada beberapa banyak kasus dikejar lagi, orangnya emosi, malah nginjak kakinya. Dengan semangatnya dia nginjak kaki. Lagi sering Ikhwan cerita, coba merapatkan saf. Orang tua lagi. Begitu datang katanya dia rapatkan saf. Geserlah bapak ini semakin bakar ke saf yang sebelah kanan. Ditempel lagi sampai akhirnya bapak saya mau. Di mana sudah saya mau sholat? Karena dia bukan merasa dirapatkan saf, tapi merasa merasa disuruh geser. Udah rapat ini disuruh geser lagi. Nah, itu banyak di lapangan. Jadi, ya fattaqullaha mastata'tum. Kita rapatkan semampunya. Kalau tidak mungkin, ya, kita sudah tunaikan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kalau saya lagi sholat jamaah, imam harusnya pas sholat tahiyat, ternyata bangun rakaat kedua. Dan berdirinya itu sudah sempurna. Makmum apakah mau subhanallah apa mengikuti imam? Makmum boleh diucapkan subhanallah sebagai bentuk tanbih, karena subhanallah mengingatkan imam itu kewajiban dia sebagai makmum. Dan bahkan Nabi SAW pernah terlupa dalam sebuah bacaan, beliau tegur sahabat, kenapa kalian tidak yaftah alayya, membantu bacaanku ketika saya terlupa. Dan kata Nabi SAW, innama ana bashar ansi kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya saya manusia, lupa sebagaimana kalian lupa. Maka kalau saya lupa, kalian ingatkan saya bacaan. Masalah bacaan. Bukan bahasanya yang menjadi kewajiban makmum adalah mengingatkan imam. Kalau masalah 9 rakaat adalah kewajiban dia untuk mengucapkan subhanallah. Tapi kalau imamnya tidak mau ngikut, maka dia tetap mengikuti imam. Nah, kalau misalnya begitu tahiyat terakhir imamnya juga tidak sujud sahwi, kalian tidak usah sujud sahwi. Makmum tidak kewajiban sujud sahwi. Ini karena hubungan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Kalau mereka sholat mengimami kalian, kalau mereka benar, pahalanya untuk kalian dan mereka. Tetapi kalau mereka salah, pahalanya untuk kalian, dosanya untuk mereka. Nah ini, masya Allah, hadis ini itu sangat relevan untuk pakai di banyak keadaan, khususnya kultur masyarakat kita Indonesia. Kenapa kita bilang begitu? Jangankan masalah salah bacaan di sebagian orang itu tidak sah sholat di belakangnya. Gara-gara apa? Makhraj hurufnya tidak benar, panjang ini tidak benar, tidak sah sholat di belakang dia. Padahal sudah jelas Nabi SAW mengatakan, kalau benar sholatnya, pahalanya untuk mereka dan kita. Kalau salah, mereka yang tanggung dosanya. Kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk berjamaah. Dan ada sebagian ikhwan bertanya, di masjid saya ada masjid, dan itu masjid yang mereka tegakkan jamaah, nggak ada masjid lain.
Tapi imamnya itu ya mungkin orang kampung. Makharijul hurufnya nggak bisa membedakan antara za dan za. Semuanya dihajar za. Jadi bukan ijazah tapi ijazah. Satu huruf semuanya. Jelaskan kalau seperti itu pasti berubah maknanya. Cuma masalahnya lidahnya orang itu semua tidak sama. Tidak sama. Jangankan kita, ini orang Arab saja itu nggak bisa. Kalau dia nggak belajar tajwid, nggak bisa benar makharijul huruf. Nah, kalau mereka, sementara dia mendapatkan fatwa dari teman katanya, itu nggak boleh sholatnya batal, tidak sah. Antum sholat di rumah aja. Bah, kalau begitu semua makmumnya punya kewajibannya sama sholat di rumah. Nah kalau begitu nggak ada jamaah dong. Kalau nggak ada jamaah, ya siapa yang mau azan? Jadi kalau itu melihat kondisinya, memberikan fatwa dan melihat kondisi masyarakat. Dan ini hadis insya Allah jawaban untuk semua masalah itu. Usai ditanggung oleh imamnya, adapun kalau benar, alhamdulillah kita tetap dapat pahala. Allah a'lam bishawab. Kewajiban baca Al-Fatihah kadang-kadang kan wajib bagi imam dan makmum. Kalau dia dapat kesempatan, kalau tidak, maka gugur kesempatan tersebut. Nah, boleh kita melenceng ke sholat berjamaah. Padahal kita masih membahas masalah rukun sholat berjamaah ada babnya. Tapi kalau takut lupa ya nggak apa-apa lagi. Kalau misalnya sholat kita beberapa lisan gitu, nah, lalu apa hukumnya jika kita sholat di imam yang kembali kepada hadis yang tadi. Kembali kepada hadis yang tadi. Imamnya tidak menggerakkan diri. Akhirnya kita juga nggak bisa menghukumi. Mungkin bergerak tapi pelan atau agak samar-samar gitu kan. Apalagi kalau mungkin kita makmum, jelas-jelas nggak kelihatan juga. kita lihat sholat sunnahnya, diam. Ya kembali kepada hadis yang tadi. Dosanya ditanggung dia. Ya, pahalanya tetap untuk kita. Jangankan yang seperti itu. Saya pernah bermakmum kepada imam yang bahkan takbirnya pun tidak kedengaran. Jadi biasanya kita masuk datang ada orang yang sholat, ada pada jamaah baru, kita tepuk punggungnya. Jamaah ke belakang. Nunggu bacaan Al-Fatihah, kok nggak keluar baca, tiba-tiba ya sempat baca, terpaksa kita kejar ruku. Jadi kembali kepada hadis yang tadi, imam menanggung dosanya, kita tetap dengan taqwa wassalam. Cuman terkait dengan masalah sholat dan tidak menggerakkan diri, memang benar jawabannya tidak sah. Ya, tidak sah. Cuman masalahnya ketidaktahuan dia itu bisa jadi uzur. Ya, ketidaktahuan dia bisa jadi uzur bagi dia, bahwasanya hal itu dimaafkan. Karena secara dia mau sholat pun itu alhamdulillah. Dan yang kita datang, Pak, sholatmu tidak sah. Nggak mau lagi dia kata, enak saya sudah berjuang untuk pergi sholat. Itu datang sampai sholat itu tidak sah. Nah, jadi kalau imamnya tidak sah sholatnya, dia sholat dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat sholatnya, bukankah sholatnya dia sendiri sah? Benar kan? Nah, ini sama seperti kasusnya. Ada orang yang sholat yang dia harus memisahkan diri dari jemaah. Ini kasus yang lain. Ketika mereka menganggap imam tidak sah sholatnya, tapi memberikan fatwa tetap ikut sholat bersama imam. Ini ada kasusnya. Kasusnya adalah menganggap Indonesia itu belum masuk waktu subuh. Akhirnya imam qomat itu sebelum waktu subuh. Mereka memberikan jawaban. Jadi dia tetap ikut sholat berjamaah wajib dalam keadaan niat sholat sunnah. Nah, jawabannya sudah ngaco. Katanya sholat wajib, tapi sholat sunnah. Nah, dia tetap mengerjakan hal yang seperti itu. Nah, ini jelas-jelas bertentangan. Ya, jelas-jelas bertentangan. Kalau dia menganggap sholatnya imamnya tidak sah, maka asalnya dia tidak sholat bersama imam. Nah, jawabannya lagi ya, karena dianggap imamnya sholat sebelum waktu dan dia menjaga jamaah, dia tetap niat sholat sendiri bersama imam walaupun mengikuti ruku dan gerakan imam sampai salam. Dengan niatnya apa? Tetap niat sholat
sendiri. Jadi seperti yang tadi, akhirnya imam yang tidak membaca, tidak bergerak bibirnya, masalah sah tidak sholatnya dia, itu kembali kepada dia. Dan zahir hukumnya memang tidak sah. Nah, adapun kita yang penting sholat kita sah. Nah, itu dia. Allahu a'lam. Ya. Di masjid itu kan kalau subuhnya itu tepat kan, jadi dari dari maghrib komat. Nah, kan kita nggak keburu sholat sunnah itu. Itu sholat sunnahnya apa? Ya di qadha paling. Di qadha. Sholat subuh berarti. Kalau setelah sholat subuh dan dia dapati matahari langit masih agak gelap, boleh dia sholat di situ. Tapi mayoritas para ulama mengatakan afdalnya di waktu duha. Jadi masalah dalil orang mengerjakan sholat subuh setelah sholat sunnah qobliyahnya setelah sholat subuh itu ada. Jadi ada seorang sahabat begitu selesai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, dia sholat sunnah. Maka setelah salam Nabi tegur, subuh arba'ah, apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Karena Nabi ajarkan tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Maka sahabat terusnya Rasulullah rakaatah qabla fajr lam usallihima. Rasulullah ini 2 rakaat sebelum fajar yang saya belum sempat kerjakan. Karena Rasulullah pun meninggalkan sahabat tersebut. Menunjukkan boleh mengqadha dia subuh setelah sholat subuh. Dengan catatan yang pertama langitnya masih agak gelap dan kita tambah dengan catatan yang masyarakatnya paham yang hadir. Karena kalau tidak ada kesesatan. Karena orang-orang itu tahu tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Apalagi kalau mungkin antum berjenggot pakai jubah, maka masyarakatnya pasti bingung. Kalau dia orang datang pakai peci, nggak ada jenggot, punya pakai baju koko atau mungkin pakai baju kos om sholatnya, wah itu kayaknya orang baru lagi sholat. Jadi dia nggak tahu kalau tidak ada sholat sunnah, mbak dia subuh. Tapi kalau dia pakai jenggot, pakai jubah, bingung orang. Wah, tidak ada kemungkinan kecuali aliran baru. Allah Akbar. Besar. Cukup. Baik. Mungkin ada yang hadir selanjutnya. نكتفي بهذا القدر. سؤالك محمد شاء الله إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.